Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alangkah baiknya sebelum dimulainya presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulia Hidayah dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Banten. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil presentasi yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Wekandis, Bandar Lampung pada tahun 2020. Saya harap para audiens sekalian memperhatikan apa yang akan saya sampaikan dan jika dirasa ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang jelas, para audiens bisa menanyakannya pada akhir sesi presentasi. Sebelum dimulainya presentasi, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaannya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita mulai presentasinya. Sebelum memasuki pendahuluan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian demam berdarah dengue atau DBD di wilayah kerja Puskesmas Wekandis, Bandar Lampung pada tahun 2050. Demam berdarah dengue DBD termasuk masalah kesehatan di negara yang beriklim tropis. Demam berdarah dengue ini banyak terjadi di daerah Amerika, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian demam berdarah ini. Terdiri dari faktor individu, dapat berupa usia, jenis kelamin, pengetahuan, ras, status gizi, infeksi sekunder, dan respon inap. Faktor yang kedua ada faktor agent atau faktor virus, terdiri dari jenis dan serotipe virus dengue, serta faktor penyakit DBD yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor yang ketiga ada faktor epidemiologi, yaitu dapat berupa jumlah kasus, identifikasi virus, virulensi, hiperendemi, kondisi lingkungan seperti fisik, biologis, dan sosial. Bukan hanya faktor ketiga tersebut yang hanya mempengaruhi kejadian DBD, terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan peningkatan angka kejadian kasus DBD, yaitu seperti ketersediaan tutup kontainer tempat penampungan air di rumah-rumah penduduk. Dan penelitian yang dilakukan oleh Novita pada tahun 2017 juga menyebutkan adanya keterkaitan antara pemasangan kawat kasa dengan angka kasus kejadian DBD. Dapat diketahui bahwa kawat kasa itu dapat meminimalisir terjadinya atau masuknya nyamuk-nyamuk di rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, dilaporkan dari WHO atau World Health Organization terdapat 2,2 juta kasus pada tahun 2010 serta peningkatan kasus yang cukup besar pada tahun 2015 menjadi 3,2 juta kasus. Laporan kasus di Indonesia pertama kali diketahui di kota Surabaya pada tahun 1968 dengan total terinfeksi 58 orang dan 24 diantaranya meninggal. Berdasarkan data Badan Statistik Kota Bandar Lampung tahun 2018, salah satu daerah yang memiliki angka kejadian DBD yang cukup tinggi terdapat di Kota Bandar Lampung, daerah Tanjung Senang dengan total kasus 138 kasus pada tahun 2019
Nah, dapat diketahui dari beberapa tahun serta beberapa peningkatan serta penurunan jumlah kasus, terdapat peningkatan serta penurunan jumlah kasus sesuai dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain penelitian case control. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wekadis pada bulan Januari 2020. Terdata di Puskesmas Wekadis Kota Bandar Lampung dengan diagnosis DBD tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu sebanyak 50 kasus dan 50 kelompok yang merupakan masyarakat yang tidak menderita DBD dan tidak menunjukkan gejala klinis DBD. Total sampel pada penelitian ini adalah 100 sampel. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel pada kasus ini adalah total sampling, di mana seluruh populasi kasus dijadikan sampel penelitian, yaitu 50 sampel kelompok kasus dan kelompok kontrol diambil secara asal menggunakan random sampling. Instrumen yang digunakan berupa lembar informan konsen, data informasi, data demografi, data pengetahuan, data perilaku, data kondisi lingkungan rumah, dan lembar observasi keberadaan kontainer. Nah, terdapat dalam hasilnya, penelitian dilakukan di Kelurahan Wekadis dengan jumlah 100 responden yang terdiri dari 50 kelompok responden kasus dan 50 kelompok responden kontrol. Kali ini, peneliti menggambarkannya dalam sebuah grafik yang akan ditampilkan 4 grafik berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta berdasarkan pekerjaan. Pertama, tentang grafik distribusi kelompok responden berdasarkan usia. Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa kelompok kasus usia kurang dari 25 tahun sebanyak 5 responden atau 5%, dan pada kelompok usia 25 sampai 40 tahun sebanyak 22 responden atau 22%. Sedangkan pada kelompok kontrol usia kurang dari 25 tahun sebanyak 2 responden atau 2%. Pada kelompok usia 25 sampai 40 tahun sebanyak 23 responden atau 23%. Dan pada kelompok usia lebih dari 40 tahun sebanyak 25 responden atau 25%. Pada gambar grafik yang kedua, berdasarkan jenis kelamin, dapat disimpulkan untuk jenis kelamin responden pada kasus dan kontrol yang terbanyak adalah perempuan, yaitu sebanyak 34 responden untuk kelompok kasus dan 40 responden untuk kelompok kontrol. Sedangkan pada laki-laki sebanyak 16 responden untuk kelompok kasus dan 10 responden untuk kelompok kontrol. Hal ini dapat dijelaskan untuk kasus dan kontrol tertinggi berjenis kelamin perempuan, karena berdasarkan penelitian di lapangan, perempuan lebih cenderung memiliki aktivitas di dalam rumah, berbeda dengan laki-laki yang memiliki banyak aktivitas di luar rumah, sehingga sulit ditemui oleh peneliti. Selanjutnya, gambar grafik yang ketiga tentang berdasarkan tingkat pendidikan. Dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat pendidikan responden dikategorikan menjadi dua, yaitu pendidikan
rendah atau tidak tamat sekolah, tamat SD, tamat SLTP, atau SMP, dan pendidikan tinggi yaitu SLTA ke atas atau SMA ke atas. Tingkat pendidikan yang rendah pada kasus sebanyak 27% responden dan pada tingkat pendidikan yang tinggi pada kasus sebanyak 23 responden. Sedangkan pada kontrol responden yang tingkat pendidikannya rendah sebanyak 32% dan tingkat pendidikan yang tinggi sebanyak 18% responden. Dan pada grafik gambar keempat atau yang terakhir berdasarkan pekerjaan, menjelaskan bahwa pekerjaan responden dikategorikan menjadi dua, yaitu tidak bekerja dan bekerja. Responden yang tidak bekerja pada kelompok kasus sebanyak 25% responden dan yang bekerja sebanyak 25 responden. Sedangkan untuk kontrol yang tidak bekerja sebanyak 28% responden dan bekerja 22% responden. Selanjutnya, pada slide ini terdapat tabel analisis bivariat faktor risiko kejadian DBD di wilayah West Candies disajikan pada tabel 1 titik berikut ini. Variabel pengetahuan dan jumlah kontainer secara statistik signifikan berhubungan dengan kejadian DBD karena P yang menunjukkan value kurang dari 0,05, yaitu P value masing-masing adalah 0,02. Ini untuk data pada kasus dan ini untuk data pada kontrol. Ini bagian P value dan ini bagian ORCI-nya. Baiklah, akan saya ulangi. Pada variabel P value yaitu P value masing-masing adalah 0,02 dan 0,01. Sedangkan variabel tingkat pendidikan P sama dengan 0,39, pekerjaan P sama dengan 0,54, perilaku P sama dengan 0,18, pengetahuan P value sama dengan 0,02, ketersediaan tutup kontainer dalam P value 1,00 dengan jumlah kontainer 0,01 tidak memiliki hubungan signifikan dengan kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Weekendis pada Lampung karena P value menunjukkan lebih dari 0,05. Jadi, pembahasan pada kali ini adalah wilayah kerja Puskesmas Weekendis menunjukkan bahwa morbiditas tertinggi terhadap kasus demam berdarah dengue DBD ditemukan pada kelompok usia 25-40 tahun. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan perbedaan gaya hidup, faktor paparan dekat vektor, tidur tanpa menggunakan kelambu, dan pencegahan penyakit yang tidak begitu dipikirkan oleh kelompok umur tertentu. Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditransmisikan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Transmisi dilakukan oleh nyamuk betina melalui venereal transmission. Lalu, telur yang fertil akan menginfeksi melalui jalur transovarian dan hal tersebut dapat menyebabkan transmisi virus dengue terdistribusi ke area yang luas. Sebelum saya akhiri sesi presentasi kali ini, saya akan membuka sesi pertanyaan bagi para audiens
yang merasa presentasi yang saya sampaikan kurang dimengerti atau kurang jelas, saya persilahkan untuk bertanya. Saya harap semoga dengan presentasi ini akan menambah wawasan bagi para audiens sekalian. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati antara audiens, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Selamat siang dan sampai jumpa untuk presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.